tata usaha, dilarang. Jadi boleh dikatakan SMP Negeri 4 Jakarta sekarang ini untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya berjumlah semuanya 48 orang. Di mana mereka-mereka itu semuanya bertanggung jawab terhadap pendidikan di SMP Negeri 4. Berbicara mengenai masalah pembelajaran, memang kami rasakan, terutama khususnya 2 tahun ini, di mana kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19, dan ini baru terjadi pertama kalinya di negeri kita. Banyak sekali hambatan-hambatan yang kami alami. Karena otomatis siswa-siswi, pelajar-pelajar selama 2 tahun kemarin itu belajar dari rumah. Walaupun SMP Negeri 4 Jakarta terletak berada di wilayah Ring 1, namun untuk siswanya sekarang ini bermacam ragam tingkatannya. Mulai dari mereka yang orang tuanya tingkatan ekonominya tinggi sampai dengan tingkatan ekonominya di bawah. Nah, ini menjadi tantangan kami semua bagi Bapak dan Ibu, di mana dalam hal ini selama masa pandemi COVID-19, walaupun mereka tidak berada secara fisik di sekolah, namun mereka harus tetap mendapat pembelajaran. Mereka tetap harus mendapatkan pendidikannya. Berbagai macam kisah yang kami alami, dan ini membuat mata kami menjadi terbuka lebar. Oh, ternyata anak-anak kami sekarang keadaannya seperti ini. Bisa kita bayangkan bersama-sama, teman-teman semua, masih ada siswa kita atau siswa SMP Negeri 4 Jakarta di dalam pembelajarannya tersebut akan menggunakan HP-nya. Di satu rumah itu yang punya HP cuma 1 orang. Dalam hal ini bapaknya, orang tuanya. Tentunya HP-nya ini saya berikan gambaran sebagai salah satu contoh saja tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. HP tersebut dipakai oleh orang tuanya untuk ngojek. Otomatis pada waktu pembelajaran tersebut, siswa tidak bisa mengikuti. Kapan mereka bisa mengikutinya, menyampaikan tugas-tugasnya? Itu pada waktu malam hari. Tidak jarang kami, Bapak dan Ibu guru, menerima tugas-tugas dari anak-anak kami itu pada tengah malam. Mereka baru mengirimkan tugas-tugasnya. Kenapa? Itu tadi. Banyak di antara siswa-siswi SMP Negeri 4 Jakarta yang keadaan ekonominya itu katakanlah berada di menengah ke bawah. Alhamdulillah, mulai dari Januari 2022 ini, sedikit demi sedikit, pandemi COVID-19, terutama di DKI Jakarta itu sudah berkurang. Dan sekarang kami laporkan pada teman-teman semua, alhamdulillah, sekarang kami sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Artinya, siswa sudah hadir di sekolah, wajib belajar di sekolah. Namun, lagi-lagi, nah ini lagi-lagi nih, yang menjadi tantangan kami. Karena siswa sudah merasa keenakan selama 2 tahun, mereka belajar di rumah,
Akhirnya mereka begitu kami minta hadir ke sekolah, mereka tergagap-gagap. Yang biasanya jam 7 masih santai, mereka hanya belajar dari rumah, disuruh datang ke sekolah jam 6:30, mereka tergagap-gagap. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami semua. Oleh karena itu, kami mohon pada bapak-bapak di sini, alumni SMP Negeri 4 Jakarta, tolong berikan semangat pada anak-anak kami yang hadir di sini, agar mereka juga bisa meniru, mencontoh. Ini loh, kakak-kakak kamu, bapak-bapak kamu, alumni SMP Negeri 4 Jakarta yang sudah sukses. Kamu jangan mau kalah. Kamu bisa. Kalau beliau-beliau itu bisa, kamu pun harus bisa. Ini yang kami perlukan. Semangat untuk anak-anak kita. Sekali lagi, terima kasih pada panitia yang sudah menyediakan tempat dan waktu untuk pertemuan lintas angkatan. Mudah-mudahan di lain kesempatan, kalau seandainya memang keadaan memungkinkan, kita bisa bertemu, reuni lintas angkatan itu secara tatap muka. Walaupun selama ini sudah ada beberapa kali yang mengadakan reuni secara tatap muka, namun yang kami lihat reuninya baru per angkatan. Jadi kalau yang secara seluruh angkatan itu belum. Sekali lagi, terima kasih. Salam sukses selalu bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walaikuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Sulistiono atas sambutannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan Pak, kita tentunya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Baik, sebagai acara selanjutnya, kita akan dengarkan selayang pandang dari yang kita cintai bersama-sama ini Mbak Indah, Ketua Umum Lintas Angkatan kita. Namun sebelumnya, boleh izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dekat ini sosok Mbak Indah. Boleh ya? Jadi Mbak Indah ini selain menjadi, sudah lama ini menjadi Ketua Umum Lintas Angkatan nih, mengayomi kita ya. Selain itu beliau ini juga aktif ini sebagai di dalam bidang organisasi ini aktif sebagai wakil ketua BPP HIPMI ngurus ini ya Mbak Indah ya. Kemudian Mbak Indah juga ini seorang notaris PPAT Jakarta Selatan. Selain aktif berorganisasi, Mbak Indah juga merupakan direktur utama dari PT Anggun Ayu Indah dan PT Tunas Mentari. Jadi kalau lihat dari namanya ini, nama lengkap Mbak Indah ini Mbak Indah H.A. Sudido Sarjana Hukum. Jadi pastinya Mbak Indah ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, segitu yang demikian info sekilas profil dari Mbak Indah kita ini dan selayang pandang untuk kita di acara ini. Silakan. Nih, unmute-nya Mbak Indah. Kiri bawah. Udah. Pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. sejahtera Pagi, buat Mbak kita Indah. semua. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya semuanya. Kalau dilihat di sini, saya yang paling senior. Selamat pagi adik-adik semua dan anak-anak SMP 4. Juga selamat pagi semua panitia. Terima kasih waktu yang telah diberi pada saya untuk saya bisa hadir gabung di sini. Terima kasih. Tentunya pertama-tama marilah kita ucapkan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmatnya pagi ini kita semua bisa kumpul dalam keadaan sehat. Juga cuaca hari ini bagus. Dan dalam acara, terima kasih juga buat panitia. Idenya yang saya tahu pertama kali adalah dari Budiman, punya ide untuk acara obrolan santai. Ini adalah yang pertama kali. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk acara ini. Dan tadi saya sudah mendengar, kita semua sudah mendengarkan cerita dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Budi, tentang kondisi anak-anak, juga tentunya guru-guru yang hebat-hebat, Bapak Kepala Sekolah juga yang hebat, yang begitu menyemangatin anak-anak semua pada saat pandemi ini, sekolah online, itu luar biasa Pak Budi dan ibu-ibu semua. Tentunya yang mengalami seperti itu kan tidak hanya anak-anak, tapi kita semua, seluruh dunia, bahkan mungkin putra-putri, bapak-bapak, dan tentu anak-anak saya semua ngalamin untuk semua segala sesuatu kegiatan melalui online. Tapi untuk semuanya, khususnya anak-anak, online semua ini bukan menjadikan kita terus patah semangat, enggak. Saya selalu bilang ke semua bahwa keadaan ini tentunya ada hikmahnya yang luar biasa untuk kita semua, khususnya untuk generasi muda yang nantinya akan memimpin dunia. Karena akhirnya jadi tahu bahwa bagaimana memanage waktu dengan baik, bagaimana harus berkumpul dengan keluarga, itu tentunya semua hikmahnya seperti itu. Nah, acara-acara untuk sekarang ini, saya juga minta maaf selama pandemi ini, Alpers memang belum pernah ada reuni, kumpul-kumpul, belum pernah ya Pak Budi atau semuanya, karena kan memang ada peraturan-peraturan dari pemerintah untuk tidak berkumpul, dan tentunya kalau ada kumpul-kumpul itu pun harus mengikuti peraturan atau prokes. Dan yang saya tahu memang setiap angkatan ada mereka mengadakan kegiatan kumpul-kumpul, tapi secara Alpers keseluruhan saya belum berani. Nanti kalau kayak gitu kan saya yang ditegur Satgas. Mungkin acara yang pertama kali kumpul-kumpul adalah kemarin hari Selasa tanggal 19, kita mengadakan acara buka puasa bersama di kafe. Itu pun pesertanya juga kita batasin tiap angkatan maksimal 5. Alhamdulillah kemarin yang hadir juga banyak. Kemudian silaturahmi itu berjalan dengan sukses dan merupakan acara kangen-kangenan setelah 2 tahun kita tidak berjumpa. Dan saya kira juga semua bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang di luar Jakarta juga, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan gabung di sini. Terima kasih semua, dan mungkin nantinya bisa memberikan sepatah dua kata-kata menyemangatin untuk khususnya adik-adik anak-anak kita yang di SMP 4. Saya kira Dinda,
Terima kasih Dinda, Rina. Tidak panjang lebar, saya sedikit memberikan obrolan karena mungkin masih banyak mungkin acara-acara yang lain. Saya kira terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga Mbak Indah. Terima kasih atas sayang pandangnya. Pasti selalu seperti biasa mengena di hati ini kalau Mbak Indah berbicara. Baik, untuk acara berikutnya kita akan memasuki sesi utama kita, yaitu obras yang nanti akan dipandu acara ini oleh moderator kita, rekan kita dari Alpes 80, Mas Hari Wijaya, yang saat ini, kalau boleh saya sedikit perkenalkan, Mas Hari Wijaya ini adalah Direktur LSP Ketenagakerjaan Indonesia. Betul ya Mas Hari ya? Betul Mbak Indah, Mbak Dinda. Ya, terima kasih. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kendali acara ini saya serahkan ke rekan moderator saya, Mas Hari Wijaya. Silakan Mas Hari dipandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Ya, yang saya hormati Kepala Sekolah Pak Budi, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jakarta Pusat, bicara tentang nafilah, berarti berbicara lang pernah lalu. Maka izinkan dulu saya memperkenalkan diri, Bu Indah. Berarti Bu Indah sama saya satu organisasi, namun kurang pernah bertemu, Bu. Saya akan memperkenalkan, saya Pak Hari Wijaya. Profesi saya hari ini masih diberikan amanah menjadi Direktur PT Fuji Bijak Prestasi, kemudian Komisaris PT Sinar Global Sarana yang bergerak di bidang medis, pusatnya ada di Malang. Kemudian saya juga Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Kebetulan Wakil Ketua Umum saya di bawah Bapak Adi Mahfud. Mungkin nanti kita bisa bertemu Bu Indah dalam koordinasi di Kadin. Kemudian saya juga menyapa Bapak atau Mas Untung terkait dengan profesi yang sangat menarik karena saya membaca dari data anak-anak OSIS SMP 4, banyak yang berminat menjadi militer. Ada juga yang berminat menjadi notaris. Ada juga yang berminat menjadi artis. Dan yang tidak kalah penting menjadi diplomat nih, seperti Mas Muhammad. Nah, hari ini kita akan coba bersama-sama mengulas kira-kira poin apa? Ada 3 hal yang kita bahas hari ini bagi narasumber. Yang pertama adalah napak-tilas pada waktu kita di SMP Negeri 4 Bekasi, apakah benar pendidikan biaya mahal, sekarang banyak masuk SMP sampai puluhan juta, itu bisa menjamin, bisa berprestasi seperti bapak-bapak atau sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, masuk di sekolah menengah pun sama, nilainya ratusan juta. Pertanyaannya, sukses itu dimulai dari lingkungan sekolah atau dimulai dari diri sendiri? Maka untuk mempersingkat waktu, maka hari ini izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad yang jauh-jauh dari Afrika bergabung dengan kita, maka kita baca autobiografinya. Mudah-mudahan ini juga terinspirasi buat adik-adik OSIS bagaimana menuju Indonesia tangguh, Indonesia unggul. Cara Indonesia tangguh, kalau anak didiknya tidak tangguh, maka tidak akan mencapai menjadi tangguh. Maka bagi teman-teman juga, tadi saya menyapa sahabat saya Om Boy, buat kita sebetulnya yang kita adalah motivasi kita pada saat kita di usia seperti ini, bagaimana kita bermanfaat buat orang banyak. Inilah hal yang menjadi bagian dari peran kita. Izinkan saya membacakan biodata atau baik. Ya, hati-hati ya.
Maka Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bisa menjadi hebat luar biasa apabila generasi penerus dan kita semua ini menjadi yang tangguh. Bukan lebih banyak melihat sebuah masalah atau yang biasa kita sebut berbicara tentang selalu bilang what is the problem, yang dibicarakan apa itu masalah. Gitu. Kalau bicara masalah, selalu mencari apa yang bagaimana kita punya langkah yang konkret di posisi. Mohon izin Pak Pai kalau di mute. Baik, menyampaikan Mas Muhammad Anwar Ma'ruf. Beliau adalah kuasa hukum hak interim dari Kementerian Luar Negeri yang ada di kantornya di Pejambon ya. Ya, riwayat jabatan beberapa cuplikan yang biodatanya tahun 97 ya, dan Palestina. Kemudian 2011, 2015 kedutaan besar di Jeddah Arab Saudi, terakhir di Tripoli Libya. Bicara tentang pendidikan formal, Pak Mas Muhammad S1-nya di Universitas Taruna, maka salah satu kata kunci jurusannya apakah harus hukum, kajiannya tentang Timur Tengah dan Islam. Kemudian terakhir 98 mendapatkan bachelor adalah di Universitas Indonesia. Sekilas kenalan ini yang saya sampaikan, Mas Bin. Konten yang dibawakan ada 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana napak tilas di SMP Negeri 4 pada saat bersama mengalami pendidikan di sana. Apakah masih ingat dengan yang namanya Ibu Nurmaya yang kita kenal cukup lumayan galaknya, kalau ketemu selalu tangan kita kena penghapus, atau dengan Pak Bunyamin selaku wakil kepala sekolah, kalau ada sesuatu pasti oleh beliau diarahkan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, dan terakhir, bagaimana kiat bugar dan sehat menurut Mas Muhammad? Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas Muhammad untuk topik ini, memberikan waktu 20 menit, nanti apabila berlebihan kami akan mengingatkan untuk segera berganti kepada pembicara kedua. Terima kasih Mas Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman, Pak Hari, Bapak Ibu wabil khusus, MC, Bu MC, Bu Adinda, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang senior dan juga adik-adik serta juga anak kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali. Biarin dulu. Berjumpa dengan para senior, wabil khusus dengan para guru-guru, wabil khusus juga Pak Budi sebagai kepala sekolah SMP yang sekarang, serta para senior-senior kami yang secara awal saja secara fisik memberikan semangatnya kami bahwa di usia yang semakin bertambah, namun semangat masih kelihatan. Untuk itu menjadi cerminan yang bisa dikatakan masih umur pertengahan untuk terus seperti Bapak Ibu sekalian yang lebih senior dari kami. Juga tentunya kami juga melihat ada adik-adik kami ataupun satu angkatan kami yang juga alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita ingin semua berjalan sehat semua, bisa silaturahim baik offline maupun online. Pertama kami ingin mengkoreksi dulu bahwa di dalam biodata kami itu ada kajian Cina, kami belum pernah di sana. Yang lainnya betul, tapi kalau Cina kami tidak mengalami. Jadi mohon koreksi awal itu tadi. Namun yang semuanya betul-betul terkait tema pertama napak tilas
saya ingin mengkoreksikan dengan situasi yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang itu karena sudah pertama dihantam pandemik, mereka sudah terbiasa di rumah sehingga agak gagap lagi ke sekolah. Nah, kalau kita kaitan napak kita, memang alhamdulillah pada zaman-zaman kita ketika itu memang kepala sekolahnya ada Pak Bunyamin, kebetulan juga anaknya satu angkatan sama kami, Mas Bambang, dan beliau juga punya restoran ketika itu perwira. Kalau kita ingin bedakan memang tantangannya itu karena anak-anak saat ini mungkin karena sistem zonasi sekolah itu lebih mengutamakan wilayah-wilayah anak-anak yang ada di sekitar sekolah, maka kesempatan untuk melihat sekelilingnya kurang. Itu. Nah, kebetulan kami sendiri tinggalnya di Grogol. Jadi ketika itu di Grogol itu kan ada bus antar terminal Grogol dan Lapangan Banteng. Dari sisi hal tersebut, anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah itu punya kesempatan untuk melihat sekelilingnya lebih luas, sehingga ada unsur psikologi ambil di belakang sekolah, banyak melihat kiri kanan, sehingga itu mungkin yang buat dinamikanya semakin semangat untuk ke tempat, walaupun nanti apakah itu sekolah atau tidak, tapi dia yang penting pertama adalah mengenal lingkungannya dulu. Dia mengenal lingkungannya. Tadi saya lihat sangat terkesan dengan Ibu Indah itu bahwa beliau walaupun dalam usia yang sangat senior ini masih sempat ke GBK, tapi tidak melakukan olahraga, tapi yang dilakukan adalah tadi kontemplasi. Nah, saya ingin dapat mau menggarisbawahi itu bahwa kontemplasi yang mungkin dialami oleh anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu itu beda. Jadi itu yang mungkin akan menjadi tantangan buat guru-guru bagaimana membentuk semangat untuk berkontemplasi di lingkungan itu tumbuhkan kembali, Bapak Budi, kepala sekolah. Jadi napak tilas yang saya ingin kaitkan di sini adalah bagaimana kita mungkin kalau misalnya kita sebagai orang tua menumbuh kembangkan bahwa hai anak, kenalilah lingkungan selama Anda berjalan ke sekolah, bikin jaringan, bikin kenalan, sehingga nanti tidak hanya nanti pendidikan di sekolah dapat, tapi pendidikan di lingkungannya. Itu satu. Jadi satu hal yang mungkin kita perlu lihat bahwa dengan adanya sistem zonasi, maka salah satu tantangan yang dihadapi adalah tadi bahwa anak akan lebih kurang kontemplasinya terhadap lingkungan sekitar. Kaitan dengan itu, maka kami saat ini punya namanya program Prorijali, program reportase pejalan kaki. Jadi lingkungan sebetulnya adalah aspek penting buat masyarakat sebelum masuk ke sekolah. Itu napak tilas yang pertama yang saya ambil, bahwa lingkungan sekitar itu adalah hal penting bagi anak selain mendapat pendidikan langsung dari guru di sekolah. Kesian Jan. Lemparin lu ya. Posisi yang bagus ya. Yang lain itu tentunya tadi ketika sudah di sekolah anak-anak ya harus menjadi tanggung jawab guru memang. Nah, yang lebih menarik lagi tadi bahwa dikarenakan ketika zaman kita dahulu kita merasakan tuh bagaimana seorang murid bisa berinteraksi langsung dengan kegiatan kenegaraan. Kita perlu menjadi salah satu obade. Itu hal-hal yang membuat masyarakat anak itu semangat untuk bercampur dengan lingkungan itu semakin tinggi. Jadi mungkin itu saja mungkin ya Pak Budi yang bisa kami sharing bahwa mungkin kita perlu tumbuhkan kepada anak-anak itu bagaimana mengenal lingkungan sekitar, bagaimana ada program-program yang lebih mendekatkan lagi kepada anak-anak sehingga semangat anak-anak belajar semakin bertambah. Mungkin itu dulu Pak Hadi, pandangan dari kami. Semoga ini bisa jadi masukan dan tentunya kami terus memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian selama kami bertugas bisa
sehat dan berikan kemanfaatan buat kita semua. Demikian mungkin pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari, silakan dilanjut Mas Hari. Baik, Mas Muhammad, dari apa berbagi pengalaman tadi, ada 2 pointer yang Bapak sampaikan terkait perbedaan masa belajar dari lulusan Bapak atau saya, di mana aktivitas sosial ini sangat kurang karena kontemplasi tadi sistem domasi, sehingga bagaimana kepekaan mereka berinteraksi kepada masyarakat dan lingkungan ini menjadi sebuah hambatan. Bagaimana ini bisa dijembatani? Nah, ini bagian dari masukan dari Mas Muhammad kepada pihak pengelola sekolah. Yang kedua, yang tidak kalah menarik adalah gerakan jalan kaki tadi, yang disebut dengan gerakan jalan kaki. Maka yang kedua, Pak Muhammad, masih ada waktu, kurang lebih waktu Bapak ini 15 menit. Langsung saja nanti disampaikan pengalaman Bapak kiat sukses bisa menjadi saat ini bolak-balik pergi ke beberapa negara, menjadi seorang konsulat dari sebuah Kemlu. Anak-anak dari data yang saya terima banyak yang berminat nih seperti Mas Muhammad. Kira-kira kiat sukses untuk mencapai posisi itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah pasti yang lebih banyak nanti Bu Indah, kiat bugar dan sehat seperti apa sih sebetulnya? Maka saya mohon tetap dilanjut Pak Muhammad, Mas Muhammad, 2 hal tadi bicara tentang karir sukses Bapak di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan terakhir saya lihat juga Bapak Mas Muhammad menulis sebuah buku. Nah, untuk itu silakan dilanjut, masih punya waktu 15 menit. Silakan. Baik, Pak Hari, terima kasih atas waktunya. Jadi, kalau kami boleh sharing, bagaimana kita akhirnya menjadi seorang diplomat saat ini. Memang tadi Pak, kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika itu, apakah Bapak ingat waktu zaman kita itu kan kita berada di Cikini, di kolam renang Cikini. Dan saat itulah kita punya kesempatan untuk dari sekolah tuh bagaimana ke Cikini, gitu loh. Nah, rupanya bis-bis yang ke arah ke Cikini itu 804. Kalau Bapak ingat sekalian, ada bis yang namanya 804 itu. Itu dari Lapangan Banteng lewat Cikini itu. Nah, itu secara kebetulan bis-bis itu parkirnya adalah di halte Kementerian Luar Negeri. Gitu. Kalau Bapak ingat itu, bus-bus itu parkirnya sebelum masuk ke Lapangan Banteng itu karena kelebihan di terminal, dia tuh parkirnya di halte depan Kementerian Luar Negeri pas. Nah, di situ kami tuh sama teman-teman satu angkatan waktu itu SMP, yang mungkin sekarang di Chicago tuh Mas Adriansah, dia tanya, marinya apa nih gedung gitu kan? Ini gedung apa nih yang di tempat bus-bus itu kan? Ternyata itu adalah Kementerian Luar Negeri, Pak. Kementerian Luar Negeri. Jadi dari situ Suaranya hilang ya. Sinyal dari Afrika ini, sinyalnya putus-putus. baik, Mas Muhammad, maaf terputus Pak. Maaf, ya, terputus kan sinyal. ya. Jadi kembali lagi bahwa tadi pengenalan lingkungan, Pak. Dari Bu, kebetulan teman saya itu, Diansa yang sekarang di Chicago, saat SMP juga,
Karena dia orang anak Kemayoran, dia lebih tahu dari saya, gitu. Dia lebih tahu lingkungan situ, dia ngasih tahu, Mar ini nih Kementerian Luar Negeri nih. Oh, dari situ kita saling berdiskusi, artinya saling memberi satu penghargaan kepada kantor itu gitu. Jadi ya alhamdulillah kita dapat kesempatan. Jadi kita ketemu sama orang setempat, kita lagi nunggu mau ke Cikini. Nanti kita ngobrol sama orang di situ, ya rupanya itu feeling yang membuat kita kok bisa ke sana gitu Pak. Jadi artinya ada aspek-aspek yang secara tidak sengaja, tapi karena kita sudah lekat dengan lingkungan itu, kita jadi ke bawah. Jadi ada satu hal yang sebetulnya bukan cita-cita kita tadinya, tapi karena lingkungan yang mendorong, akhirnya kita ke sana gitu loh. Gitu loh. Jadi ada aspek-aspek yang mungkin tidak datang dari naluri sendiri, tapi ada lingkungan yang mengarahkan kita sehingga kenal kepada Kemlu itu, sehingga akhirnya ya secara takdir Allah kami masuk ke Kemlu. Jadi artinya hal itu ini. Jadi lingkungan itu sangat penting Pak, memberikan kita informasi sehingga informasi itu rupanya terjalan kita ke arah. Itulah mungkin salah satu hal simpel tapi juga tidak simpel yang membuat saya bisa masuk Kemlu dan hal tentunya kembali bahwa semakin beranjak usia, tadi kembali kepada pertanyaan Bapak, bagaimana kita mencoba menjaga kesehatan tadi, rupanya lingkungan itu lebih banyak memberikan pelajaran buat kita agar kita tetap hidup sehat, kita bisa melihat sekelilingnya, dan bahkan kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari sana. Itulah yang mungkin membuat saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa, walaupun tentunya usia tidak bisa dipungkiri. Yang mudah-mudahan oleh anak-anak kita di SMP 4 maupun guru-guru kita menjadi satu pelajaran mengenal lingkungan, memahami lingkungan, sehingga itu dibahas nanti mungkin di sekolah adalah hal yang penting yang membuat kita insya Allah bisa hidup sehat dan mungkin bisa mencapai cita-cita yang diinginkan oleh orang tua kita dan menjadi manfaat buat sekeliling kita. Untuk itu kami juga mencoba apa yang kami peroleh dari lingkungan, ya tadi kita tulis supaya itu ingat, kita jadi ingatan kita tulis sebagai satu artikel, dan alhamdulillah ya jadi satu buku itu yang sebetulnya adalah buku-buku katulistiwa itu adalah sebetulnya kupasan kita Pak, kupasan kita terhadap lingkungan yang memberikan sesuatu yang baik buat lingkungan, itu kita tularkan lagi ke lingkungan lain. Semoga dengan kita mengeluarkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita peroleh, kita dapat lagi kebaikan-kebaikan dari lingkungan lainnya. Demikian mungkin Pak Hari yang bisa kami sharing. Kami senang sekali bisa membagi pengalaman yang mungkin ya tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini tetap bermanfaat buat kami dan juga buat teman lain, Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus guru-guru kita yang masih ada di SMP 4 dan juga murid-muridnya. Itu saja mungkin Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad, dan terima kasih telah bergabung bersama-sama kami, sahabat Bapak juga dari Kemlu, sahabat kecil saya, Mas pribadi selaku duta besar yang nanti juga punya karir yang sama di dalam Kemlu. Apakah beliau juga sama dengan Bapak karena lihat gedungnya langsung berminat karena lihat lingkungan bekerja di kementerian, jadi seorang diplomat. Nah, kita akan dengar perspektif nanti dari Mas pribadi seperti apa. Kebetulan saya dengan beliau sahabat juga, rumahnya berdekatan, sering jalan-jalan bareng ke lapangan banteng. Ternyata pilihannya luar biasa. Ini bagian juga motivasi dari adik-adik, tidak mudah masuk di Kemlu, apalagi punya posisi seperti sekarang, seperti Mas Muhammad dan Mas pribadi. Namun demikian, tidak kalah menarik juga, saya menyapa Mas Tunggul, selaku Laksda, ini juga ada di SMP 4, ingin menjadi mayor, dan cita-cita luar biasa. Mau langsung jadi jenderal katanya. Nah, kira-kira menjadi jenderal ini kan pilihan.
bukan sebuah tiba-tiba, tapi sebagai garda terdepan yang sebelum masuk ke sana, atau masuk, saya minta untuk bercerita di SMP 4 pada waktu sekolah di tahun 81 lulusan. Kita lihat SMP 4 berdiri tahun 51, SD berarti sudah 71 tahun. Kalau kita hitung 80, kalau satu tahun itu kelulusannya adalah 7 kelas, maka sudah 18.000 lebih lulusan dari SMP Negeri 4. SMP Negeri 4. Mas Tunggul, mohon bercerita tentang pengalaman waktu di SMP. Apakah iya katanya identik kalau menjadi seorang angkatan harus anak kolong? Yang kedua, memang ciri-cirinya juga agak-agak sedikit nakal gitu pada waktu SMP. Kebetulan saya kakak kelas Mas Untung belum pernah dengar, tapi mudah-mudahan ingat kalau bercerita, wah dulu yang waktu seperti Komandan, izin saling sharing bagaimana memberikan pandangan kepada adik-adik, cerita di balik kesuksesan melalui pendidikan di SMP 4, apakah sekolah ini menjadi peranan atau bagaimana jenderal dalam kurun waktu yang cukup cepat sehingga kemungkinan pensiun bisa menjadi bintang 3. Ini hal-hal yang menarik untuk dibagi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas Tunggul atau Mas Untung. Terima kasih telah menyempatkan waktu berbagi kepada adik-adik. Silakan Mas Untung. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Sukunya Mbak Indah. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Mas Hari yang sudah meluangkan waktu, dan Mas Budiman khususnya yang telah menghubungi saya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama saya. Saya perkenalkan, nama saya Tunggul Suropati, saya angkatan 81. Kalau bicara diurut dari tadi pengalaman Pak Tilas, saya SMP 4 kebetulan keluarga dari saya 8 bersaudara. Ini ceritanya kan harus katanya obras santai ya. Betul, betul. Serius sekali, saya jadi agak bingung juga nih. Santai aja. Jadi gini, kebetulan saya 8 bersaudara. 6 kakak-kakak saya itu sekolahnya di SMP 4 semua. Dengan wakil kepala sekolah Pak Bunyamin itu semuanya kenal. Jadi kakak saya itu, saya juga lupa juga, kakak saya ada yang lulusan, jangan-jangan ada litingnya Mbak Indah juga yang sudah kakak saya ada. Gitu. Kalau bicara SMP 4, saya itu lulusan 79 atau 80, mungkin secara umum pernah dengar suara saya. Karena hampir setiap hari Senin, saya sering jadi komandan upacara. Dari kelas 1 SMP itu saya sudah jadi komandan upacara. Kalau Diman mesti lebih apa lagi, karena kakak kelas yang satu pramuka dengan saya. Nah, pengalaman kemudian di indikator jadi kesukses, ternyata enggak. Saya bersyukur pada saat saya SMA 1 belum tentu. Gitu. Pengalamanlah yang membuat saya menjadikan saya harus survive. Jadi walaupun dulu saya sekolahnya di SMA 20 yang Krekot Bunder, di Krekot Bunder, terus kalau sekolah SMA 1 kalau diserang sama musuhnya itu kan gampang karena ketahuan sekolahnya. Sedangkan di SMA 20 nggak ada karena depannya anak SD. Jadi nyari sekolah SMA 20 susah waktu itu. Depannya anak SD, belakangnya anak SMA. Nah, itu dia. Beruntungnya kira-kira di situ. Selesai selesai saya dari SMA 20, saya masuk Akabri Laut. Kalau ditanya dulu, kita tidak pernah milih masuk laut, darat, atau udara, tapi saya adalah
sesuai psikotes saya pantas di Angkatan Laut gitu. Penugasan di Angkatan Laut, kemudian kalau dari SMP 4 yang angkatan 81 masuk TNI atau Polri itu ada namanya Mahendra, anaknya ketua BP3 dulu, Pak Sukirman, rumahnya di KS Tubun. Kemudian yang angkatan 80 tapi masuk tarunanya tahun 84 itu ada namanya Halilintar, masuk Angkatan Darat. Mohon maaf, kami kemarin dapat informasi beliau dinasnya di Secapa Bandung. Saya belum sempat kontak lagi, tapi kami akan segera kontak lagi. Kemudian selesai dari pada saat saya lulus SMA, saya juga keterima di Sipenmaru. Kalau ditanya pinter, saya nggak pinter. SMP kelas 1 saya, PMP saya dapat merah ya rapotnya. Rapot saya merah, SMP kelas 1 itu, ingat sekali saya. Habis itu diperbaiki. Kemudian perjalanan selanjutnya setelah dari SMP, SMA, lulus, keterima di Sipenmaru, kemudian saya keterimanya di Teknik Mesin. Pengumuman SMA itu saya dapat dikala saya berada di waktu tes di Magelang. Jadi kemungkinan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri itu tidak ada. Jadinya saya langsung tetap di Angkatan Laut. Penugasan saya sudah lebih banyak di kapal selam. Saya di kapal selam itu kurang lebih hampir 22 tahun dinas di kapal selam. Jadi berinteraksi dengan di kapal selam hampir 22 tahun. Penugasan saya yang cukup menarik ya dari pangkat letnan 2 sampai dengan kolonel itu ada di kapal selam. Bahkan yang berurusan dengan kapal selam terakhirnya tahun 2010 sampai 2000 saya selaku dan Satgas kapal selam KRI Nanggala yang tanggal 21 April kemarin kita memperingati hari baktinya karena pahlawan adalah pada saat 1 tahun lalu dan saya pernah jadi komandan kapal selam pada saat itu tahun 2002 sampai tahun 2004 itu. Kemudian saya nikah, punya anak 3, yang nomor 1 juga dari TNI, jadi orang kapal selam juga seperti bapaknya. Kemudian yang nomor 2 laki juga, profesinya jadi dokter seperti ibunya. Istri saya kebetulan dokter, yang nomor 2 dokter, yang nomor 3 insya Allah ya akan jadi dokter juga, perempuan. Tapi mungkin itu yang paling hebat. Dia jadi dokter, suaminya angkatan laut, mungkin gitu juga mungkin kayak ibunya, kan? Kira-kira seperti itu. Terus jabatan saya sekarang ini adalah sebagai Danseskwal. Jadi Pak Budiman telah Pak Budi kepala sekolah SMP 4, jadi kepala sekolah. Saat sekarang ini sebenarnya jabatan saya adalah jabatan kepala sekolah. Di belakang, maaf tadi backgroundnya, kami nggak bisa pakai background Alpers karena gambarnya hilang-hilang katanya, kata staf saya. Tapi artinya tulisannya Seskwal, Sekolah Staf dan Komando. Ini kantornya ada di sekolahan ini ada di Jakarta Cipulir. Dan sebelum saya jadi Danseskwal, saya pernah jadi Gubernur AL, kepala sekolahnya Taruna yang ada di Surabaya. Sana. Dan sebelumnya lagi saya pernah jadi Mbak Arina ngantuk ya, nguap. Ada yang ngantuk. Ya. Maaf ya, ini karena kelihatan di wajah saya. Ya.
Disegarkan ya. Terus habis itu saya sebelumnya juga jadi kepala sekolah kapal selam. Jadi saya sudah 3 kali jadi kepala sekolah. Ya enggak tahu, mungkin saya dipercaya sama pimpinan ini ya Pak, kemampuan mempengaruhi orang lain supaya urut, kira-kira begitulah. Terus tadi kan disampaikan juga dari Pak Amar kaitannya dengan kegiatan sekolah. Sebenarnya saya waktu SMP juga pernah ikut obade yang di istana. Sudah pernah. Kemudian ikut kejuaraan ini paduan suara di Senayan waktu itu. Dapat juara 2. Itu SMP 4 itu cukup banyak prestasinya lah yang bisa kita ikuti. Mohon maaf, Mbak Ira sudah rapi kok jilbabnya. Itu kamera apa CCTV ya? Saya bisa lihat semuanya di sini. Kemudian saya juga keluaran dari SMP 4 itu membawa nama baik lah, itu aja. Kemudian kalau tadi tanya sekolah mahal, saya masih ingat bayar sekolah di SMP 4 itu kalau nggak salah waktu itu saya bayar sekolahnya 1.500, masih ingat saya. Kebetulan saya rumahnya dekat, rumah saya di Merdeka Barat, saya kadang-kadang sekolah berangkat naik bis, kadang-kadang jalan kaki karena lewat Monas cukup dekat lah. Kemudian tadi dikaitannya dengan Mas Hari bilang katanya bicara sukses. Sukses memang harus berangkat dari rumah. Kalau dari rumah sudah banyak permasalahan, akan timbul masalah baru lagi yang dari sekolah. Itu aja. Kalau di rumahnya enak, pasti semuanya enak. Kira-kira gitu. Jadi yang membuat saya sukses itu salah satunya, saya pernah sekolah di SMP 4. Saya pernah dididik sama orang tua saya pernah ketemu sama senior-senior saya lulusan 79 sama 80, nah itu paling nggak mempengaruhi saya. Dan khususnya itu Mas Budiman itu yang pernah mempengaruhi saya. Karena kakaknya Mas Budiman itu kakak kelas saya, 3 tahun di atas saya. Semua yang ada di sini ya bagian dari senior saya yang bisa memberikan warna. Kemudian bicara reuni, mohon maaf, kebetulan kalau melanggar peraturan enggak juga. Maaf ya Mbak Indah ya. Jadi saya kemarin sempat Januari reuni angkatan saya 81. Itu Pak Ali Akbar ada ikut hadir juga itu. Jadi 81 lulusan 81 itu saya reuni yang hadir mungkin hanya sekitar 65 orang. Kebetulan kegiatannya di Seskoal, tempatnya tertutup. Saya punya, bukan saya yang punya, maksudnya Seskoal punya gedung besar yang bisa menampung sampai 500 orang, tapi hanya diisi sekitar 65 orang. Sebelum masuk pun kita swab dulu mereka. Jadi yang tidak sehat silakan balik kanan. Itu. Ya artinya begitu di swab positif, tega nggak tega, monggo silahkan pergi, gitu aja, daripada yang lain terganggu. Karena secara umum usia kita sudah di atas 55 ke atas lah, udah 56 ke atas pada saat ini. Sekarang aja kan sudah masuk usia secara umum 57. Umur 58, tahun depan saya juga sudah pensiun. Sama kan? Sama dengan Mbak Indah, nggak tahu pensiunnya nyaman-nyaman aja. Saya juga harus belajar dengan Mbak Indah, pensiunnya harus nyaman-nyaman saja kan begitu. Kalau saya dibilang umur kadang-kadang lebih muda, itu mungkin karena selama 20 tahun saya ada di dalam kapal selam, saya kena chamber. Jadi proses penuaannya agak terlambat gitu aja. Saya nggak pakai perawatan, tapi karena ditekan terus jadinya penuaannya agak terlambat. Kemudian saya ini kebetulan juga satu angkatan orang kapal selam, itu cuma saya sendiri. Mungkin para senior atau rekan-rekan Mas atau Mbak yang ada di sini
apakah ada yang sudah tahu kelebihan orang kapal selam? Kalau yang tahu silakan tangannya diangkat. Nggak tahu. Berarti nggak ada yang tahu ya Mbak Endah ya. Belum tahu. Jadi kelebihannya orang kapal selam itu cuma satu, lebih abnormal, itu aja. Nah, abnormal lah yang mau hidup menderita. Gitu. Jadi saya selalu memilih, saya berusaha melihat sesuatu peluang adalah di mana orang tidak mau memilih, justru itu yang saya pilih. Sehingga persaingan saya semakin sempit. Jadi bisa dibilang persaingannya semakin sempit karena apa? Nggak ada yang milih. Jadi saya bisa dikatakan saya melenggang pada jalur yang tidak ada saingannya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Kalau saya dulu kuliah, saya juga membayangkan mungkin saya nggak lulus kelihatannya kayak saya kuliah. Jadi saya tipikal orang yang selalu ada tantangan. Jadi kalau dilepas, ya udah silahkan belajar bagaimana, nggak pinter saya kelihatannya saya nggak lulus kayak. Makanya saya milih jadi tentara aja lah, yang dipaksa semuanya. Kemudian sudah mau memasuki usia yang semakin tua, terus tadi ditanya kiat bugar dan sehat, Mas Hari, gampang kok Mas. Gimana caranya setiap hari kalau bisa, mohon maaf sebentar, Mbak Ira sudah rapi kok kelihatannya. Ini Mbak Ira, Mas Hari, kalau mau giat bugar dan sehat. Komandan benda terus yang disebutin. Mbak ini nggak ngerapin rambutnya sih, jadi saya nggak bisa negor. Oh iya, udah kelihatan cantik Mbak Eni. Ya. Jadi kalau kayak tadi giat bugar sama sehat, saya hanya membiasakan kalau nggak jalan, saya lari. Paling tidak saya masih bisa lari setiap pagi, kira begitu. Tapi hanya just for fun, tidak ada target, hanya ini. Karena ya saya pernah dapat informasi dari kayak Ade Rai lah. Ternyata semakin tua harus semakin banyak olahraga. Karena otot-otot kulit-kulit udah pedor semua. Kalau nggak pernah olahraga tambah kendor, katanya begitu. Tambah kendor. Iya kan? Tadi coba saya perhatikan di sini aja, Mbak Endah. Dengan duduk hanya sekian menit, berapa banyak gerakan yang dikerjakan Mbak Endah? Saya sudah lihat, itu salah satu gerakan yang menunjukkan kalau Mbak Endah itu sehat. Gitu. Mbak Ira juga sehat karena gerak. Mbak Eni juga sehat, kan gitu. Karena gerak terus, gitu. Itu aja. Jadi jangan pernah merasa tua. Betul. Merasalah muda. Ya Mas Hari ya. Mas Hari ini lebih hebat loh sebenarnya kalau dibanding saya. Kalau mau jadi tentara itu sebenarnya gampang. HP-nya hati-hati pasti jatuh. Kenapa Mbak Eni? Oh enggak. Jadi tadi ditanya sama Mas Hari kalau mau jadi anak tentara biasanya anak kolong. Sebenarnya istilah KKN itu nggak bisa hilang kok. Karena ya saya jadi tentara karena yang saya lihat bapak saya. Bapak saya kebetulan dinasnya di Angkatan Darat. Bapak saya Angkatan Darat, otomatis saya juga mau jadi tentara. Begitu dipilih, saya pengennya Angkatan Darat. Ternyata saya tidak lulus. Lulusnya di Angkatan Laut. Ya sudah, jalan hidup saya seperti itu. Kalau tadi Mas Amar cerita gara-gara pernah lihat bisnya berhenti di depannya Departemen Luar Negeri, ya mungkin itu juga salah satu juga pemotivasi. Gitu. Jadi kalau dengan anak-anak saya dari kecil saya sudah nanya mau jadi apa, gitu aja. Kalau nggak mau jadi apa-apa, saya tunjuk tukang sampah atau tukang sapu jalanan. Itu loh, nggak pernah cita-cita. Jadi saya selalu bilang, kamu harus punya cita-cita. Walaupun kadang-kadang cita-citanya tidak sesuai dengan keinginan atau meleset. Gitu. Jadi ya baik lagi, yang tahu anak-anak kita kan ya kita sebagai orang tua. Hingga berharap orang tua kamu jadi jenderal gampang. Yang penting berikan yang terbaik kepada negeri ini. Semua pasti akan kembali kepada kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak waktu yang diberikan saya.
saya kembalikan lagi kepada Mas Hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tumbi. Ada satu hal lagi mungkin biar bisa dipersiapkan oleh adik-adik kita. Kira-kira untuk persiapan dari SMP menjadi seorang militer, apakah persiapan fisik menjadi modal utama atau persiapan apa sehingga sekarang ini kan saya dengar kebetulan juga ada keponakan masuk di Akabri, itu baru bisa masuk 1 tahun kemudian karena persiapannya luar biasa, mulai dari latihan fisik dan sebagainya. Mungkin hal ini juga dapat diberikan informasi oleh Mas Tung kepada adik-adik SMP, karena saya lihat banyak sekali dari beberapa berminat menjadi militer. Untuk waktu dipersilakan Mas Tunggul. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya agak bercerita kepada diri saya sedikit. Jadi karena waktu SMA kelas 1 baru sekolah 1 minggu, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, kalau keinginan jadi tentara, ya. Jadi militer, ya, saya sudah ingin dari kecil, saya sudah suka seperti itu. Karena kebetulan rumah di Merdeka Barat, sering dengar sirine, terus kemudian Departemen Pertahanan ada di sebelah deretan rumah saya. Jadi dengan mudah saya bisa melihat contoh dan soal seperti apa untuk jadi seorang militer. Karena bapak saya meninggal pada saat saya masih kelas 1 SMA, yang tanpa saya sadari ternyata saya mempersiapkan diri saya karena diajak ada bekas anak buahnya bapak saya, "Yo nak, kamu katanya mau jadi tentara." Saya diajak latihan, diajari bicara fisik, tapi diawali dengan senang dulu. Kalau hati ini senang, bicara fisik itu akan mudah. Seperti anak saya juga saya tanyakan, "Kamu jadi tentara?" Tapi aku sukanya basket. Yang jadi pertanyaan satu. Tesnya itu bukan tes basket, tapi tesnya semata, lari. Jadi kalau bisa dari SMP itu sudah suka berolahraga, khususnya olahraga lari, karena di tesnya semata lari. Apa tes militer kesehatannya apa? Kesemaptaannya di militer itu salah satunya lari, berenang, kemudian ya kegiatan fisik lah, intinya seperti itu. Kalau bisa jangan begitu pelajaran olahraga kabur. Tambah nggak punya fisik sama sekali, kan gitu. Tapi yang paling penting adalah keinginan dulu dari kita. Karena banyak gini, dikala saya jadi gubernur AHL, ada yang anak daftar taruna, dia tidak pernah tahu gambaran kehidupan sana seperti apa. Atau bahkan dia dibohongi sama orang tuanya. Kayak, oh gampang sekolah di sana, kayak mahasiswa cuma pakai seragam, fisiknya banyak, tapi ada kegiatan lain di kehidupan militer yang mereka tidak pernah diceritakan. Sehingga apa? Mereka melarikan diri, nggak betah jiwanya. Tapi kalau dia sudah punya keinginan dari awal ingin menjadi militer, kita tuntut dia. Kalau tentara itu bisa lari, kuat berenang, kayak gitu-gitu tuh, dia pasti akan termotivasi. Dan cara berpikir nantinya, berpikir, bersikap dan bertindak itu sudah mudah mengarahkannya. Saya sering kasih pembekalan kepada para siswa. Kalau sekolah Jaya waktu jadi kepala sekolah kapal selam itu siswanya tidak banyak, hanya sekitar 20 orang karena pasukan khusus. Kemudian pada saat jadi gubernur AL itu tarunanya ada 80. Pada saat saya jadi komandan sekolah ini siswanya tidak banyak, hanya ada 180. Cuma di sini yang sekolah pangkatnya mayor, gitu. Jadi perbedaan strata pendidikan lah mengaruh. Saya sekolah ini adalah pendidikan militer tertinggi di Angkatan Laut. Gitu. Kemudian gimana jadi jenderal? Gini aja dulu. Gimana caranya jadi taruna? Nanti begitu taruna tingkat 1, gimana caranya jadi taruna tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, jadi letnan 2. Nah, dari letnan 2 ke letnan 1, kapten, mayor, letkol, kolonel, bintang 1, nanti naik-naik sendiri pangkat itu. Kalau bagus pasti keambil, kalau tidak bagus berarti tereliminasi.
Itu saja. Kira-kira gitu Mas Heri. Baik, terima kasih Mas Tunggul. Menarik. Nanti kita lanjutkan. Izin tadi belum memperkenalkan profil Mas, sekarang saya akan memperkenalkan profilnya dulu karena diingatkan oleh sahabat sekecil saya, Mas, tolong kasih lihat profilnya. Tadi saya kelewat karena saking tertariknya mendengar cerita Mas Untung atau Mas Tunggul. Ini adalah bagian daripada cuplikan biografi Mas Tunggul yang tidak bisa saya tuliskan semuanya, mulai dari riwayat jabatannya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2021, dan izin kalau ada salah mencuplik, kebetulan ini juga baru saya resum tadi malam. Yang kedua juga pendidikan militernya dari 98 sampai 2021, maka kelihatan di sini adalah tidak ada waktu tidak untuk belajar. Pak Untung selalu belajar terus, belajar terus. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan Tunggul tadi adalah untuk menjadi seorang sukses, maka dimulainya bukan dari pinter atau tidak. Karena seingat Mas Tunggul katanya PMP-nya pernah merah. Yang kedua juga kalau bicara tentang sekolah, sekolahnya juga yang di SMA 20 ya, Mas Tunggul. Nah, ini juga kalau dilihat dengan SMA 1 juga masih unggul di SMA 1. Tapi kenapa bisa betul-betul unggul nih sesuai dengan namanya? Maka yang dimulai pertama menurut Mas Tunggul adalah dimulai dari rumah. Kalau rumahnya nyaman, maka lingkungannya nyaman, setiap punya mimpi masih dilakukan. Dan pesan yang paling penting adalah satu. Kalau kita bicara tentang analisa SWOT, maka lebih senang dengan ancaman. Kalau sudah diancam, maka kekuatannya akan keluar semua, bukan lihat dari kekuatan. Padahal kadang-kadang kita ngukur kekuatan, maka tidak berani maju. Terima kasih Mas Untung atas pemaparannya Mas Tunggul. Maka kita lanjut kepada sahabat kecil saya, ini jauh-jauh juga. Yang bertanya nanti setelah habis ini kita izinkan untuk bertanya. Mohon bersabar. Mohon izin sebentar Ibu. Saya berikan kesempatan dulu untuk yang lain nanti setelah paparan terakhir dari Mas Pribadi yang akan menyampaikan paparannya. Kebetulan beliau ini cukup lumayan, di sana katanya waktunya masih subuh menjelang pagi hari. Terima kasih Mas Pribadi. Maka izinkan saya memperkenalkan profilnya beliau dahulu. Beliau untuk sebagai duta besar di Slovakia, maka pendidikan education formalnya dari 2002, dari 1988 sampai dengan 2002, satu adalah di Universitas Indonesia, yang keduanya ada di luar negeri. Nah, apakah sama cerita dari Mas Pribadi, sahabat saya, karena lihat bus dari Kemlu bisa tertarik menjadi bekerja di Kemlu, atau memang karena sering pulang balik melihat gedung Kemlu? Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas Pribadi. Terima kasih Mas Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kebanggaan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua dari Alpers. Salam hormat juga untuk Ibu Indah, Dinda, Mas Hari, tentu Ombudsman, saya manggil Ombudsman ini, Budiman, dan juga tentunya Pak dan Seskwal. Izin Pak. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Kalau saya kebetulan, Mas Hari tahu nih, rumah saya tuh di Queenie Pak, di Queenie 2 situ, jadi di RSPAD. Jadi setiap hari tuh ke gedungnya Kemlu itu, gedung yang utama itu kelihatan. Dan kalau ke sekolah nggak pernah lewat situ, tapi lewatnya Marinir sebenarnya, KKO. Terus lewat ke Galileo situ, terus baru masuk ke ke Marinir, terus kemudian ke Hotel Borobudur, baru ke sana ya, lewatin juga. Cuman ya dulu belum ada cita-cita ke situ. Cita-citanya dulu memang
mau ngikutin bapak saya sih sebenarnya. Bapak saya juga angkatan darat, dokter di RSPAD. Jadi ya kebetulan aja. Nah, alhamdulillah ibu saya seorang guru steno dan juga pernah ada di Kemlu, dalam arti tapi keluar karena menikah dengan ayah saya. Jadi ya nggak meneruskan, tapi ya mungkin berpengaruh juga di dalam kehidupan saya tuh. Kalau Pak Amar Ma'ruf itu justru saya tahunya baru sekarang ini kalau beliau itu sama-sama Alpers. Padahal di Kemlu udah sering banget saya ketemu sama beliau. Sampai beliau tuh harus apa namanya sekarang stranded di Tripoli, Pak Amar ya Pak. Jadi alhamdulillah pengalaman gitu SMP sih saya nggak menonjol ya, tapi cukup bandel, pernah di strap juga, apa istilahnya kalau sekarang di detention ya sama guru karena pas ujian saya nyontek. Ingat banget tuh saya nyontek ada pelajaran fisika kalau nggak salah, fisika kalau nggak salah. Saya nyontek ketahuan karena saya bawa contekannya, bocorannya. Ya sempat dibawa ke kantor guru tuh yang ada di belakang. Kemudian SMA saya melanjutkan ke Budut. Jadi kadang-kadang saya juga bingung nih, ini teman saya SMP apa SMA ya, karena hampir sama itu teman-teman semua. Kadang-kadang. Kemudian melanjutkan ke UI saya ngambil jurusan yang gampang-gampang lulusnya aja kira-kira. Saya ngambil jurusan sastra Cina karena saya udah punya niat sesudah itu saya mau masuk Kemlu kali. Karena kalau di Kemlu nanti jurusan sastra Cina kan nggak banyak yang lulusan Cina, jadi mungkin aja bisa diterima gitu. Jadi udah sedikit-sedikit agak pakai strategi lah. Ya kebetulan belum lulus sudah di-ijon sama Kemlu. Saya ingat yang udah di-ijon oleh Kemlu itu jurusan sastra Cina, sastra Rusia, sastra Arab seingat saya. Jadi alhamdulillah tahun terakhir kuliah tuh saya udah dibayarin sama Kemlu, udah di-ijon, baru masuklah Kemlu. Nah, sejak itu berkarir di Kemlu cukup sekarang udah 30 tahun. Sama dengan Pak Unggul, bentar lagi kami umur pensiun nih Pak, izin Pak Komandan. Jadi ya, ini alhamdulillah bisa mencapai tingkat tertinggi di karir di Kemlu. Ya tentunya karena niatnya emang fokus ya, harus fokus seperti tadi yang sampaikan Pak Unggul tadi, fokus, kita harus disiplin. Kebetulan ya karena nggak tahu ya, mungkin karena kita anak kolong ya, daerah situ kan daerah Siliwangi, daerah Wini, itu kan banyak anak utara tuh. Saya kenal Pak Alil tuh, Halilintar, itu teman bandel saya itu. Teman bandel kalau naik bajai dulu, inget turunnya dekat rumah dia, terus kita keluar ke belakang, nggak bayar tukang bajainya, inget banget. Kasian, kalau inget sekarang jadi kasihan saya. Terus lari gitu ke RSPAD gitu. Ya alhamdulillah bisa sampai di sini. Yang penting adalah kalau menurut saya kita harus fokus dan disiplin ya, terutama disiplin waktu. Karena kalau disiplin waktu itu akan bisa mengatur semuanya. Mungkin ya pengaruhnya orang tua juga. Banyak teman-teman yang saya pikir juga sukses di Alpers, dari Alpers, dan juga kadang-kadang saya tahunya setelah, wah ini dulu teman saya di Alpers ya gitu. Mungkin itu Mas Hari, saya nggak terlalu banyak cerita, cuman yang pasti dulu saya masih ingat kelas saya tuh pertama kelas 1 IAS. Kelas 2 yang dikit dibongkar. Ya saya tahu zaman saya masuk itu lab baru ada. Kita punya lab 3 lantai, seingat saya tuh, wah keren banget itu. Dan saya senang banget tuh lab biologi di atas, lab fisika, masih ingat. Kebetulan Pak kepala sekolahnya itu dulu juga kalau nggak salah masih saudara saya tuh, yang tinggalnya di sebelah,
Saya lupa namanya, mohon izin. Mungkin itu Mas Ari. Kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol lah. Ini bukan paparan kok. Kita kan berbagi berbagi pengalaman aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Mas Tri atas berbagi cerita. Hampir mirip dengan Mas Tunggul bicara tentang mengambil peluang dari orang sendiri yang tidak melirik, maka masuklah ke sastra Cina, kemudian bisa masuk ke Kemlu. Nah, sampailah saatnya kita masuk kepada forum diskusi. Tadi nih, Mas pribadi, tukang bajai aja nagih tuh sekarang katanya. Masih ingat katanya sama Mas Pri. Iya, ada yang saya juga gitu. Bayarnya susah, mau bayarnya kemana nih? Bayarnya ke masjid aja nanti, insya Allah. Baik, kita lanjut. Tadi ada yang ya, persilakan Mas. Nah, langsung aja silakan pada siapa yang ingin bertanya, begitu juga dengan rekan-rekan Alfers. Silakan Bapak, Ibu atau teman-teman, Mas-mas atau Mbak, silakan ingin berdiskusi. Kami persilakan dan mohon juga untuk kameranya dibuka agar kelihatan semuanya. Ini pesan dari MC. Gimana ya caranya katanya, pada nggak buka nih. Mungkin ada yang lagi di kendaraan. Baik. Ini dari Pak Samuel, Mas Samuel. Silakan Mas Samuel, sudah resen. Silakan Mas Samuel. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, deh. Ya. Saya oke, soalnya sampingnya makanya ini hampir-hampir suka nggak down lepas. gitu kadang-kadang. Ya, izin ya. Sini. Boleh? Boleh lanjut. Ya, terima kasih kesempatan. Ini saya senang sekali bisa ketemu dengan senior-senior, dengan rekan-rekan semua, dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga yang masih sekolah. Saya alumni Alpers 87 tahun 87 dan saya sekarang domisilinya jauh nih di Manado, Sulawesi Utara. Jadi berapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, saya ketemu dengan Alpers juga. Ternyata beliau adik kelas saya itu sekarang jabatannya jadi ketua umum OKOC gitu. Nah, namanya Iim, Mas Iim Nur Syamsi gitu kan. Nah, baru begini, saya ingat aja ini cuma berbagi aja ya, yang di militer kalau nggak salah itu ada juga di Angkatan Darat namanya Bambang Trisno Hadi. Terakhir saya dengar jabatannya beliau Kasdam Cendrawasih bintang 1 ya. Nah itu terus ada juga atlet-atlet nih. Nah, saya ingat juga ada juga katanya alumni Alpers yang sekarang ada di jajaran kabinet gitu. Kabinet Indonesia Maju sekarang. Tapi saya lupa namanya siapa ya. Mungkin ada yang ingat kali ya itu. Nah, saya jadi singkat aja, kalau saya profesinya sekarang UKM di Sulawesi Utara. Jadi ya dengan adanya abang-abang, senior semua, ibu-ibu yang sukses semua, ini menjadi motivasi bagi kita semua gitu. Ya, semoga saja silaturahmi ini semua apa yang kita bisa saksikan hari ini bisa menjadi satu dorongan atau motivasi untuk kita bisa lebih maju lagi gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Salam kangen. Oh ya, terakhir mungkin saya bisa usul kalau bisa kita bikin gathering atau reuni itu ke daerah gitu.
Jadi jangan hanya di Alpers saja, bisa saja apa namanya ke Manado lah gitu contohnya. Nah kalau bisa silakan nanti saya bisa jadi host di sini. Nah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Waalaikumsalam. Ya, unmute, tolong di unmute. Baik, unmute. IT tolong di mute. Ayo kita lanjut. Yang berangkat ke Manado kapalnya. Oh, ini ada pertanyaan. Itu musiknya dimatiin juga dong. Musik itu dimatiin. Silakan Mas Akbar. Kalau musiknya Pak dimatiin Pak. Dari Angga, tolong Mas Angga. Dari Angga, bisa tolong. bikin mute. Admin saja bikin mute. Angga. Angga, iya oke, makasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Indah, yang selalu awet muda ini, teman-teman semua. Kemudian yang terhormat juga Pak Dubes, apa namanya, juga ada Pak Amar Ma'ruf ini. Kayaknya kita sering ketemu nih Pak Amar ya. Kalau Pak Amar kenal saya kebetulan dinas di Kementerian Perdagangan Pak. Dulu saya sempat di Direktorat Bilateral untuk kawasan Afrika Timur Tengah. Dan juga betul. sering ketemu Pak. Ya, saya juga pernah di kerjasama ASEAN Pak. Kebetulan saya juga sempat posting di Amerika Latin, itu di Chile. Jadi ini yang makanya sering ketemu dengan Pak Amar ini, sering kita ketemu. Terima kasih. Salam sehat. Apa namanya? Kalau kita kembali ke masa lalu, ya mungkin saya termasuk orang yang mungkin kehidupannya karena orang tua yang memang kurang beruntung barangkali pada saat itu, sehingga perjuangannya jadi berat gitu. Nah, cuman yang memang saya harus sampaikan di sini buat adik-adik terutama ini, saya itu sempat baca majalah itu, kemudian keluarlah namanya Dr. Andes Ali Akbar, dan itu dokter itu kebetulan pada saat itu tuh ketua Yarsi di rumah sakit masalah itu Pak Dr. Ali Akbar itu. Saya karena namanya sama, terus saya merasa kenapa saya tidak bisa dapat itu ya kan gitu kan. Tapi ternyata apa yang saya lihat kemudian itu menjadi idola saya, alhamdulillah. Jadi Dokter Andesnya dapat juga gitu kan. Alhamdulillah di situ. Saya nggak tahu, padahal dulu pengennya kuliahnya di teknik, tapi ternyata tidak ke situ larinya. Mungkin karena itu kali ketemu pertamanya dengan dan menjadi idola, yaitu Dr. Andes Ali Akbar itu yang ketua Yarsi dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu Yarsi itu terkenal lah itu beliau itu kan itu. Nah akhirnya seperti itu jadinya. Nah, lalu kemudian tadi kan kita juga bicara tentang bagaimana meraih kedisiplinan, meraih kesuksesan. Saya juga sempat juga ya sama dengan teman-teman tadi sampaikan, saya juga selalu mencari sesuatu yang yang tidak teman-teman milih. Nah, pada saat di SMP dulu, saya tidak berpikir untuk mau daftar ke SMA 1, tapi saya mendaftarnya ke tempat lain, yaitu ke SMA 27. Kan gitu. Dan alhamdulillah saya nggak tahu kemudian pada saat saya di SMA 27 itu lalu pada saat itu kebetulan di sekolah itu baru pertama kali dibuka ada olahraga bela diri namanya jiu-jitsu. Padahal sebelumnya orang kenalnya kan karate ya, karate semua dan sebagainya itu dan jiu-jitsu. Dan saya melihat
ini kan sesuatu yang baru sekali, sesuatu yang baru dan orang-orang belum pernah dikenal orang, dan juga belum ada pengurus nasionalnya, belum ada, termasuk juga belum ada pengurus internasionalnya, kan gitu. Dan saya masuk pada saat itu. Saya masuk pada saat itu karena senang aja gitu kan, sama seperti tadi Pak Tunggu bilang, juga kepengennya jadi tentara gitu kan, pengen jadi tentara makanya ikut kegiatan olahraga kan gitu. Dan saya termasuk di sekolah itu, di SMP apapun di SMA itu atlet itu termasuk masuk ke 5 besar lah, ya 5 besar. Kalau lari itu udah kayaknya saingannya agak inilah, masuk ke 5 besar, termasuk berenangnya juga bagus kayak gitu, di SMP SMA juga seperti itu. Nah, jadi itu sudah dilengkapi itu untuk kegiatan olahraga yang tadi disampaikan oleh Pak Tunggu tadi. Nah, lalu cuman kemudian ya kan ada batasan, ada persyaratan yang sangat penting yaitu tinggi badan kan gitu. Nah, saya tidak termasuk tinggi badannya karena harus 160 tapi kurang dari 160. Nah, sehingga ya tentu tidak bisa. Tapi kemudian melalui saya berlatih olahraga bela diri ini, justru saya menjadi pelatih polisi dan tentara gitu. Tidak jadi tentara tapi menjadi pelatih polisi dan tentara kan gitu. Yang akhirnya bertemannya dengan jenderal-jenderal juga kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sampai kemudian pada saat berkarir juga di kantor ya, memang bela diri itu kan memang olahraga keras, tapi membentuk disiplin dan juga membentuk karakter kita, dan juga membentuk keberanian. Kita tidak akan mundur walaupun kita harus menghadapi orang-orang yang memang tidak baik dengan kita. Itu saya ngalamin pada saat saya pernah pertama kali dapat dinas ke luar negeri, pas kebetulan saat itu saya di India, pertama kali ke India. Nah, ternyata walaupun kita ini datang dari negara lain, bukan negara, tapi ada aja konfliknya. Nah, saya pernah dites sama orang-orang di sana seperti itu. Saya sampaikan ke mereka, terserah mau seperti apa. Tapi pada akhirnya, setelah mereka tahu saya, mereka semua teman-teman itu manggilnya master. Dan akhirnya ya master first kan gitu, makannya duluan, apa-apa duluan kan gitu. Ini saya ngalamin dari 200 negara yang hadir pada saat itu di India. Itu real, terbukti seperti itu. Nah, lalu kemudian pada saat kemudian kita juga ikut ikut tes untuk menjadi kepala kantor ITPC. Dulu saya kepala kantor ITPC Pak di Chile, di Santiago. Jadi pada saat itu saya sempat dites 2 kali. Pertama kali dites tidak lulus Pak. Pertama kali dites tidak lulus karena yang ngetes itu seluruh eselon 1 yang ngetes. Nah, tapi kemudian saya nggak tahu. Kemudian pada saat itu Ibu Menteri pada saat itu bilang harus ulang tesnya. Tesnya diulang semua. Dan saya kebetulan pada saat itu dites langsung oleh Ibu Menteri. Ibu Menterinya nanyanya sepele kok. Dia bilang begini, Ali Akbar, selain kamu punya prestasi di kantor, ya kan? Apalagi yang kamu punya? Ditanya seperti itu. Saya jawab, saya sebagai seorang sekretaris jenderal perkumpulan olahraga bela diri Jiu-Jitsu. Nah, pada saat itu Ibu Menterinya langsung mencatat nama itu. Mencatat. Dan akhirnya bisa ngobrol, bicara masalah kantor, malah bicaranya urusan olahraga bela diri kan gitu. Nah, ini sesuatu yang saya lihat sesuatu yang berbeda dibanding dengan para pejabat-pejabat yang sebelumnya melakukan tes seperti itu. Dan alhamdulillah ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Akhirnya saya ditaruh di tempat yang sangat jauh, yang dianggap anggapan orang bahwa negara Santiago Chile itu negara paling miskin, paling kumuh, dan ternyata di sana paling damai, paling tentram begitu Bu. Nah, jadi ini pengalaman saja buat nanti adik-adik ini bahwa memang untuk meraih suatu kesuksesan itu pertama tadi saya sampaikan bahwa harus punya kedisiplinan, harus punya keberanian. Keberanian dalam apa? Jangan sampai
bergaul itu tidak harus dengan orang di dalam negeri saja, tapi harus juga bergaul dengan teman-teman di berbagai negara. Dan pada saat ini kebetulan karena saya juga punya banyak teman-teman di berbagai negara, maka akhirnya kita sepakat. Saya saat ini dipercaya untuk mengelola organisasi internasional jiu-jitsu dunia. Nah, jadi dengan saat ini sudah bergabung sekitar 23 negara, baik di Eropa, di Amerika maupun Afrika dan juga di Asia. Nah, saya rasa ini penting sekali gitu. Jadi kalau dulu saya niatnya menjadi tentara tapi nggak kesampaian, tapi kemudian bergaulnya sama tentara, para jenderal. Kenapa? Karena itu disiplin ilmu itu yang membuat mereka tertarik untuk bisa bergabung dengan kita. Nah, saya rasa mungkin barangkali yang perlu disiapkan oleh di sekolah ya, saya lihat ini penting banget. Di sekolah itu kenapa harus dimulai dari sekolah. Sekolah ini harus bisa memberikan manfaat tidak hanya belajar akademis, tapi juga belajar yang lain. Nah, apalagi saat ini kan pemerintah juga sudah memberikan suatu kesempatan kepada siswa-siswa baik yang mau mengambil sekolah unggulan maupun ke beasiswa universitas, itu paling tidak memiliki selain dia punya kemampuan atau prestasi akademis, juga punya kemampuan prestasi akademis, olahraga atau lainnya. Nah, ini harus dikembangkan di sekolah. Dan sampai hari ini pun saya sudah kita bekerja sama dengan berbagai universitas di Jakarta untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang memang memiliki kemampuan prestasi non akademis melalui olahraga yang kebetulan kami lakukan. Nah, pas kebetulan ini juga ada Pak Budi nih, Pak Budi Listianto ini Alpres 75. Ini beliau juga kebetulan sama saya kita mencoba untuk berkolaborasi dengan Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa bisa say hello dengan buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk yang outcrack. Saya menemani Mbak Indah hanya selisih 2 tahun ya. Saya di bawah Mbak Indah. Saya temannya Alis, Mbak. Jadi teman adanya Mbak Rini. Ya. Nah, sekian aja. Lanjut aja Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Abang kita Pak Budi ini semoga selalu sehat. Jadi itu Pak yang saya pikir yang perlu dipertimbangkan juga untuk orang tua juga ya. Tadi Pak Tunggu sampaikan bahwa orang tua di rumah itu juga menjadi faktor penting keberhasilan seorang anak. Nah, jadi memang anak itu harus diarahkan, jangan dibiarkan berkeliaran sana kemari. Diarahkan saja mau kemana dia. Nah, tapi ya tadi kita harus tahu bahwa kita mau bergaulnya di mana nih, kan gitu. Kalau kita mau bergaulnya hanya di lokal saja, ya pilihannya seperti apa. Tapi kalau kita mau bergaulnya secara internasional, nah pilihannya juga seperti apa, kan gitu. Sehingga kenapa kita harus seperti itu? Kita harus membiasakan ya anak-anak kita, adik kita bahwa mereka juga jangan takut untuk bergaul dengan siapa saja, dan juga jangan takut berbicara dengan siapa saja, apakah orang-orang dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Ini penting. Kalau si anak memiliki keberanian, dia akan maju terus untuk bergaul dengan teman-temannya di luar negeri. Ini pengalaman begini Pak, waktu saya di India itu ada memang dari teman-teman juga. Setiap kita di mes itu tidak selalu di kamar terus, nggak mau keluar berteman. Selalu di kamar terus dan nggak mau berteman. Akhirnya dibully sama mereka kan gitu kan. Akhirnya dibully. Terus saya tanya, kenapa kok kalian membuli teman saya kan gitu. Mereka bilang apa? Ya temanmu itu loh, semua di kamar terus. Ya kan nggak pernah bermain sama mereka. Ya memang alasannya karena faktor bahasa kan gitu. Tapi setelah saya tanya ke teman-teman yang lain di berbagai negara, kenapa faktor bahasa bisa menjadi ini? Ya harusnya tidak. Bahasa itu kan kalau memang kamu nggak pandai berbahasa, ya udah pakai bahasa tubuh aja kan begitu. Yang penting kamu mau berteman. Gitu. Nah ini saya rasa bagus juga kalau kayak gitu. Itulah yang kemudian membangkitkan semangat untuk mau bergaul dengan siapa saja. Mau ketemu orang teman atau mau ketemu siapa saja mau di pesawat mau di mana ya kita bisa bertegur sapa, apakah itu orang asing atau orang atau teman sendiri kan gitu. Jadi itu ya
Pak Bang Amar Ma'ruf ini selamat sekarang di Tripoli ya Pak. Jadi saya sering ya bertemu dengan Pak Amar Ma'ruf ini kalau kita ada bicara masalah mau kita bicarakan isu-isu untuk perundingan dan sebagainya kan. Nah, pas kebetulan saya di bilateral dan kawasan Asia mungkin ketemu. Rasa itu dulu Ibu Ketua dan Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi tambahan pengalaman nanti buat kepala sekolah atau guru-guru di sekolah untuk kita bagaimana supaya mendidik adik-adik di sekolah ini supaya mereka disiplin, kemudian mereka juga punya kemauan, dan mereka juga tentunya jangan tergantung kepada siapapun, kecuali dia harus terus berusaha keras untuk memperjuangkan dirinya sendiri untuk bisa berkarir dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali Akbar yang telah berbagi sharing pengalaman terkait dengan bagaimana berorganisasi, bagaimana mencapai karir saat ini. Ini adalah disiplin menjadi yang nomor satu. Lanjutnya ada yang bertanya di grup, mudah-mudahan pertanyaan ini atau sharing session itu dari Mbak Susi sudah menyampaikan ingin bertanya. Silakan Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, saya Susi Alpers angkatan 80. Dan mungkin dengan Mas Priyono, Mas pribadi pernah sekelas, tapi saya lupa, kayaknya kelas 3 ini. Saya mengikuti, tapi sorry sambil ngantuk-ngantuk karena dari subuh belum tidur. Bidang akademi saya itu biasa-biasa aja. Saya akan cerita basic saya sekarang. Saya aktif di organisasi Islam tertua di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Saya aktif, saya di bidang sosial, Majelis Kesejahteraan Sosial. Kebetulan saya aktif di DKI. Jadi membidangi saya ya ada kebakaran, kebanjiran, pokoknya orang sakit dan sebagainya, itu bidang saya yang harus saya tangani di organisasi saya. Saya sebut aja ya Pak, saya di Muhammadiyah dan di Aisyah. Bidang tentunya di pendidikan agama. Pertanyaan saya sederhana aja. Dari teman-teman saya, dari narasumber ini, dari beberapa narasumber, Mas Tunggul, Mas Pri, Mas Ali juga boleh saya pikir untuk bertanya. Berapa besarkah pendidikan agama ketika kecil sehingga menunjang bapak-bapak menjadi sukses saat ini? Cuma itu aja kali Mas Hari tanyanya. Saya tanya. Baik, terima kasih Bu Mbak Susi terkait pertanyaan menarik. Salam. Bagaimana peran agama yang mengantarkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semua menjadi sukses? Seberapa kira-kira kalau dianggap presentasinya pendidikan agama sangat mendukung? Nah, ini pertanyaannya adalah general, diminta baik Mas Pri atau Mas Tunggul atau Pak Muhammad Nur untuk menjawab katanya, termasuk Pak Akbar. Seberapa penting sih peran agama di sini? Silakan dari salah satu, siapa yang lebih dulu? Mungkin saya mulai dari Pak Jenderal, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Susi, senior angkatan 80. Jadi gini Mbak Susi, pendidikan agama saya rasa nggak harus nunggu jadi tentara. Jadi apa saja pendidikan agama penting dan itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Mau jadi duta besar, mau jadi tentara, mau jadi guru, tetap pendidikan agama nomor satu dan itu dominan. Cuman memang harus kita pahami kalau sudah beragama, artinya pendidikan agama, kan itu bisa Nasrani, bisa Muslim, itu tidak bisa fanatik yang aliran keras. Jadi jangan sampai bertolak belakang dengan pendidikan kita. Karena di pendidikan militer itu semuanya diajarin, Bu. Jadi diajarin mulai dari hal yang baik sampai yang tidak baik.
Kalau bunuh orang itu kan nggak baik sebenarnya. Tapi di militer itu diajari semuanya. Tapi kembalikan lagi, artinya agama yang menuntun kita untuk berbuat baik, hingga apa suatu ketika kita harus memilih, yang kita kerjakan adalah amanah yang lebih besar lagi. Artinya kita membela negara. Ya kalau bisa ngelihat, mungkin saya bisa tanya sama teman saya yang angkatan Alpers 81 itu yang jadi polisi. Kadang-kadang kalau saya ngeliat polisi aja saya bingung. Yang demo siapa, yang didemo siapa, yang diprotes siapa. Kan gitu. Polisi suruh jagain, begitu agak keras demonstrannya anarkis, akhirnya polisinya yang diprotes. Padahal polisinya nggak ngerti yang dia belain siapa. Yang demo dari aliran mana, yang didemo DPR RI, padahal polisinya nggak kenal sama orang DPR RI dan polisinya juga nggak kenal sama pendemo. Nah, itu. Nah, kalau kembali lagi pada pendidikan agama, ya mau jadi apapun tetap pendidikan agama nomor 1 dan nilainya tetap 100%, tidak bisa ditawar. Terima kasih, Mbak Susi. Semoga berkenan. Baik, terima kasih, Mas Tunggul. Ya, Mas pribadi, silakan. Terima kasih, Mas Hari. Saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Jenderal nih. Memang pendidikan agama itu penting dan mau jadi apapun itu faktor yang penting. Namun satu hal yang juga membentuk kita dalam kehidupan kita, pendidikan agama itu sebenarnya dasar dari kita menjadi seorang yang disiplin, Bu. Ya, Mbak Susi ya. Artinya dengan misalnya kita rajin melakukan syarat-syarat Islamnya atau melakukan kegiatan-kegiatan Islam itu membuat kita menjadi seseorang yang disiplin. Pengalaman saya kalau disiplin itu salah satu kunci yang penting dalam kehidupan seseorang ya. Jadi dasar agama itu penting, terutama khususnya kalau kita sudah mulai bisa menjalankan misalnya sholat tepat waktu. Paling tidak harus tepat waktu, tapi menurut saya waktu saya kecil itu adalah saya harus melakukannya gitu, dan itu membuat saya menjadi fokus, menjadi disiplin, dan disiplin itu penting dalam kehidupan, terutama kalau jadi tentara ya Pak Komandan. Setuju kan? Siap. Demikian Mas Susi. Saya lupa juga kita pernah satu kelas di mana ya, saya lupa, tapi saya ingat wajah-wajahnya, agak-agak ingat nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pri. Ya, ke Pak satu lagi, Pak Muhammad. Terima kasih Pak Hari. Sebelum saya ikut menyampaikan pandangan saya terkait masalah agama, saya ingin kembali ke Pak Ali Akbar nih. Iya benar Pak Ali, saya aduh teman lama nih, teman berdiskusi nih. Masalah teknis perdagangan sama Pak Ali lah ahli nih. Makasih Pak Ali, sehat selalu Pak ya. Dan terkait masalah itu Pak, bahasa, jadi saya ingin balik lagi cerita nih, bahwa saya sebetulnya ya kebetulan ayah saya angkatan laut, dan saya kebetulan dapat SMP 4 itu karena jasa kakak saya yang di SMA 1. Dia punya temen di depan Pasar Baru tuh ada gang yang jual bakso, ada situlah. Akhirnya saya dapat sempat masuk SMP 4. Tahun pertama ayah saya tuh ngambil rapot sampai ke tuduk pintu, sampai mobilnya ke tuduk pohon. Kenapa? Karena rapot saya tuh bahasa Inggris itu merah semua. Merah, 5 semua. Jadi kata ayah saya tuh, aduh, abah nih nabrak pohon nggak rapot kamu nih, bahasanya. Dan dari situ alhamdulillah kakak saya tuh yang di SMA 1 akhirnya nggak kursusin saya ke IC Gambir. Nah alhamdulillah tuh dapat pendidikan bahasa Inggris tuh Pak, bahasa Inggris. Sehingga dari IC saya cabut ke LIA, dapat 1 tahun di IC, saya pindah ke LIA, ke PPIA dulu. Nah PPIA kebetulan setelah PPIA, saya masuk ke kampus Tarumanegara, saya ngambil hukum perdata. Tahun pertama hukum perdata, tiba-tiba ada lowongan Kemlu. Nah saya tuh tertarik, akhirnya masuk Kemlu, tapi yang pakai SMA Pak dulu Pak, sampai golongan SMA dulu, belum sarjana, saya pakai SMA. Itu subhanallah Pak, karena tadi berkat saya disekolahkan oleh kakak saya kursus di IC lalu ke PPIA, saya ngerjain bahasa Inggris, tes di Inggris Kemlu itu
tingkatan SMA itu udah kayak mudah gitu. Nah itu artinya betul Pak Ali, betul bahasa itu memang mengantarkan kita kepada satu kondisi kita yakin sehingga kita bisa ngobrol. Nah ini kembali yang masalah agama nih. Memang kebetulan alhamdulillah orang tua kami memang sejak awal kita dididik sekolah ngaji ya. Jadi pagi sekolah ini terus sekolah ngaji. Nah kebetulan masjid kita tuh pasti sama gereja dekat tuh. Di Grogol tuh ada, di Semeru itu ada gereja Betel dan sebelahnya Muhammad Fajirin. Nah itu kita. Jadi kalau kita tuh mau belajar main bola selain di masjid, itu kan bolanya sering ke gereja, kita tendang masuk ke gereja, gitu kan? Duh, ini kita ambil. Oh ini ada, ini ternyata tuh penganut agama lain. Jadi artinya dari sisi keagamaan sejak kecil kami memang dikenalkan bahwa keragaman itu ada gitu. Namun ketika kita bicara masalah agama secara khusus buat diri kita, nah di situ kita pun diberi pelajaran bahwa agama itu adalah sesuatu yang sosial, yang harus berkelompok, harus berinteraksi, sehingga kita banyak teman, banyak pandangan. Namun memang tadi ketika interaksi itu kembali lagi bahwa kita memahaminya salah, nah itulah perlu guru yang harus sejak awal memberikan kita bimbingan, wabil khusus orang tua kita, baik terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Jadi kembali tadi kontemplasi kepada lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekeliling, dan yang lain itu sangat menentukan kita di dalam melakukan tugas-tugas yang sekarang ini mungkin kita hadapi sesuai kapasitas kita masing-masing. Jadi pendidikan agama betul ada satu yang penting, apalagi kita di saat umur-umur semakin senja, itu hal yang penting kita dekati ada sebetulnya masalah agama. Jadi saya setuju bahwa agama itu adalah hal yang penting dari awal, pertengahan hingga akhir kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian mungkin pandangan dari kami. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ke Pak Ali Akbar, saya ingin berikan kesempatan dulu karena mengingat waktu dari adik-adik OSIS SMP 4. Kebetulan tadi Pak Ali Akbar berpesan jangan takut bertanya walaupun ini lintasnya adalah orang-orang yang lebih senior, maka disinilah kesempatan adik-adik OSIS, pengurus OSIS untuk bertanya. Atau mungkin juga dari ibu guru kita atau bapak guru kita ingin ngobrol nih, pengen tanya dengan kita semuanya. Saya berikan kesempatan buat adik-adik dari SMP 4 sebelum nanti akan saya tutup dengan pertanyaan terakhir, yaitu ada satu pertanyaan buat komandan, buat Mas Untung, pertanyaannya dari Pak Seto, bertanya, dan seskoal benar atau tidak, ini wacana atau mau masuk TNI, tidak lagi dites kemampuan renang, benar atau tidak? Nah ini ada pertanyaan dari Pak Seto, benar atau tidak untuk masuk ke dan seskoal, ke militer itu berenang tidak menjadi satu ukuran sebagai alat tes. Nah, sebelum dijawab, mohon dari adik-adik pengurus OSIS SMP 4 diperkenankan untuk bertanya. Tadi sudah dipesan oleh Mas Ali Akbar, jangan malu bertanya. Ini kesempatannya pengurus OSIS untuk bertanya. Silakan adik-adik pengurus OSIS. Ada 24 nih pengurus OSIS-nya lengkap. Silakan adik-adik. Katanya malu bertanya, sesat di jalan, banyak bertanya, malu-maluin katanya. Silakan adik-adik. Adik-adik dari OSIS. Mungkin Bapak Ibu Guru. Ada pesan mungkin buat semangat. Ada pesan mungkin dengan para yang sudah berhasil, mungkin ada juga nanti kunjungan ke kantornya Pak Untung untuk melihat situasi seskual itu kayak apa, kunjungan-kunjungan untuk diterima. Seperti anak-anak TK sekarang banyak sudah diberikan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat untuk melihat dunia luar seperti apa, mungkin ke Kemlu. Ada adik-adik? Kalau tidak ada, maka saya minta dari Pak
Mas Untung, sekaligus juga dimulai dengan closing statement. Mohon maaf karena waktu, jadi saya akan melakukan closing statement setelah dijawab oleh Pak Untung, dimulai dari Mas Untung, dilanjut dengan Mas Amar, kemudian Mas Pribadi, dan terakhir Pak Akbar untuk closing statement. Silakan Mas Untung atau Mas Tunggul untuk memberikan jawaban sekaligus closing statement dalam kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Mas Seto ya. Betul. Kalau jadi TNI untuk wajib berenang itu ditiadakan. Mungkin itu untuk angkatan lain. Untuk angkatan laut bisa dibayangkan seorang angkatan laut yang tidak bisa berenang itu harkat dan martabat, harga diri, waduh paling jatuh sekali. Jadi jadi mohon dipahami, jangan sempat seorang angkatan laut tidak bisa berenang. Gitu. Nanti begitu ada orang pakai seragam angkatan laut terus naik ferry, ada orang sipil atau siapapun, ada penumpang yang jatuh, terus angkatan lautnya yang teriak-teriak aja, itu bisa dibayangkan kan, bayangan. Gitu. Harga dirinya seorang angkatan laut itu sangat rendah sekali berarti kalau dia tidak bisa berenang. Jadi mohon maaf, kalau informasi angkatan lain tidak butuh berenang, itu silahkan. Tapi angkatan laut itu wajib. Jadi apalagi dengan Bapak Kasal sekarang, beliau sudah bikin kolam berenang. Sekarang sudah 10 kolam berenang di masing-masing kota dibangun dari Sabang sampai Merauke. Kolam berenang itu ada di setiap Lantamal ada. Bahkan Seskoal ini awal tahun lalu sudah ada peresmian kita punya kolam berenang, gitu. Jadi kalau Cikini yang sudah ditutup jadikan hotel apa ya kalau nggak salah, ya Seskoal sekarang punya kolam berenang. Jadi kita pun akan berinteraksi dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar Seskoal kembali. Jadi aktivitas olahraga itu ya lari, berenang, bagian kebugaran tubuh yang menurut saya paling murah. Dan kalau itu nanti bisa dikerjakan, paling tidak begitu dia daftar TNI, nggak ada masalah. Kemudian closingnya saya akan nyampaikan sebenarnya, boleh ya Mas Hari agak banyak sedikit ya. Boleh silakan. Karena ini kebiasaannya kepala sekolah ini. Saya kan sekarang kepala sekolah juga, jadi kebiasaannya adalah saya selalu menyampaikan, jadilah pribadi yang menyenangkan, berpikir positif, menghargai orang lain, peduli sama lingkungan. Itu selalu kalimat yang paling sering saya sampaikan. Jadi dengan harapan, kalau di tentara itu ada pendidikan, bahasa kasarnya mohon maaf ya, dulu waktu di Taruna itu istilahnya rai kemaplok atau muka yang minta. Jadi senior begitu ngeliat dia rasanya pengen nempeleng, itu aja. Itu karakter yang membuat sangat menarik. Jadi wajah kamu tuh rasa pengen nempeleng itu. Tapi paling tidak jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadi begitu ketemu sama seseorang itu, kita akan tertarik, kita akan nyaman paling tidak seperti itu. Kemudian seperti tadi yang Mbak Indah sampaikan juga, kita sebenarnya sepanjang hayat hidup itu selalu belajar. Jadi kita belajar sampai titik hayat meninggalkan kandung badan, ya. Titik hayat dengan belajar, begitu jadi komandan, belajar jadi komandan. Begitu sudah punya menantu, belajar jadi mertua yang baik. Begitu punya cucu, jadi kakek atau jadi nenek yang baik. Itu belajar. Kemudian kita harus bisa berubah. Atau kita harus berani menghadapi kenyataan, kita harus berubah. Kalau kita tidak pernah berubah, kita akan punah. Mungkin seperti dinosaurus itu, kenapa dia tidak mau berubah, makannya berubah jadi makan daun-daunan. Kalau makan itu terus dia tidak berubah ya, makanya dia punah seperti dinosaurus. Kemudian bahasa-bahasa yang suka membangkitkan ini begini, kalau mau banyak cara, kalau enggak mau banyak alasan. Itulah inilah itu. Kalau mau banyak cara, kalau tidak mau banyak alasan. Kemudian berikan yang terbaik untuk negeri ini, apapun profesi Anda. Berikan yang terbaik untuk negeri ini, apapun profesi Anda. Dan paling terakhir, selalu hidup bahagia.
Demikian, terima kasih Mas Hari kesempatannya, Mbak Endah semuanya. Terima kasih Mas Untung. Saya berlanjut ke Pak Mas Amar, silakan closing statement-nya.